Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma alimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mentadabburi, mengkaji salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 110, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dan barang siapa yang melakukan kemaksiatan, melakukan amalan buruk, au yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya. Orang yang bermaksiat pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Summa yastaghfirillah, kemudian dia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah dia lakukan. Yajidillaha ghafurar rahimah. Maka Allah katakan, ya, maka hamba tersebut akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ayat yang singkat ini begitu banyak fawaid atau faidah yang bisa kita ambil, yang bisa kita renungkan bersama. Di antaranya ulama kita menyebutkan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tempatnya salah dan lupa. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Begitu banyak maksiat yang telah kita lakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk bertaubat, untuk meminta ampunan kepadanya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga ketika kita bermaksiat, Allah tidak langsung mengazab kita, tapi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk segera kembali kepadanya. Oleh karena itu, jika kita melihat dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Rabb kalian, itu untuk menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan bagi siapa?
bagi mereka yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, perintah untuk bertobat menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba Allah setiap jatuh pada kemaksiatan hendaknya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga janganlah kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Ulama kita menyebutkan, para jamaah sekalian, dalam ayat ini ya kita diajarkan untuk senantiasa mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan. Bulan Ramadan sebagaimana yang kita ketahui bersama, bulan penuh ampunan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan pun dirantai, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai fasilitas dari Allah untuk kita semua agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk lebih jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para jamaah sekalian, ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah, hal ini menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika jatuh pada kemaksiatan, hendaknya dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyebutkan bahwa dosa terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil itu gugur dan terhapuskan dengan amalan-amalan soleh. Di antara dalilnya, ulama kita menyebutkan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ustunibatil kabair. Nabi kita SAW menyebutkan bahwa salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam, dan dari Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu semua mukaffirat, itu semua sebagai bentuk menghapuskan dosa-dosa kecil kita selama kita menghindari dosa-dosa besar. Ulama kita menegaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapuskan dengan amalan-amalan soleh. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui segala kesalahan kita. Dan ketika Allah sebutkan di ayat ini, summa yastaghfirullah, kemudian dia hamba yang jatuh pada kemaksiatan tersebut beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah agar dosa-dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama para jamaah sekalian, bahwa seorang ibu begitu cinta dan begitu sayang dengan anaknya, sehingga dalam bahasa Arab, ibu itu diartikan sebagai, atau diterjemahkan dalam bahasa Arab sebagai al-um. Ya, al-um itu artinya adalah tempat kembali. Anak kecil ketika dia menangis, atau anak bayi ketika dia menangis, pasti yang dia cari adalah
ibunya. Dan ibu ya memiliki sifat ya sayang yang luar biasa kepada anaknya. Dan walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang ya kepada hambanya ketimbang cinta dan sayangnya ibu kepada anaknya. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala jatuh pada kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk mohon ampun kepadanya. Kembali kepada bulan Ramadan para jamaah sekalian. Yang kita sampaikan tadi bahwa salat 5 waktu. Kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini semua sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bulan Ramadan ya bulan penuh ampunan. Sehingga kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini. Kita gunakan, kita manfaatkan dengan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ulama kita menyebutkan penjelasan dari ayat ini ya, mengatakan bahwa wa man ya'mal amalan sayyi'an aw yadhlim nafsahu biiqtirafil ma'asi thumma yatlubul maghfirata minallahi muqirran bi dzambihi nadiman alaihi muqli'an anhu yajidillaha abadan ghafuran lidzunubihi rahiman bihi. Bahwa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang jatuh pada kemaksiatan, yang menzalimi dirinya dengan melakukan dosa, kemudian dia minta kepada Allah ampunan, dan dia pun mukir, dan dia pun mengakui kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan, dan dia menyesali atas dosa yang telah dia lakukan tersebut, muqli'an anhu, dan juga dia meninggalkan maksiat tersebut, yajidillaha abadan ghafuran lidzunubihi, maka dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, dan juga dia akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Sehingga ulama kita menjelaskan bahwa di antara syarat-syarat tobat yang perlu kita ketahui bersama adalah yang pertama, hendaknya seorang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia jatuh pada kemaksiatan? Ketika dia jatuh pada kemaksiatan, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas dalam tobatnya, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat bukan karena tendensi duniawi, bukan karena materi, akan tetapi dia bertobat karena memang ya dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tobatnya. Dia bertobat ya bukan karena ya pimpinannya. Dia bertobat bukan karena pandangan dan cerita orang lain kepadanya, akan tetapi dia bertobat betul-betul karena mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tobatnya. Kemudian yang kedua, ulama kita menyebutkan yaitu dia mengakui kesalahan yang telah dia lakukan. Dia mengakui kesalahan dan dosa yang telah dia jatuh di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dia pun menyesal atas dosa yang telah dia lakukan. Dia menyesali atas kemaksiatan yang telah dia lakukan, dan dia pun meninggalkan maksiat tersebut. Al-iqla'u aniz dzambi, yaitu betul-betul dia tinggalkan maksiat tersebut. Dan syarat yang keempat, dia berazam, bertekad sekuat-kuatnya, dia bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa dan maksiat tersebut. Dan di antara syarat-syarat taubat ulama kita menyebutkan adalah yang kelima, ketika maksiat tersebut atau ketika dosa tersebut berkaitan dengan hak-hak orang lain, berkaitan dengan hak-hak sesama hamba Allah, hendaknya dia minta dihalalkan. Hendaknya dia minta maaf kepada orang yang telah dia zalimi. Jika dia telah mencuri
atau mengambil barang orang lain tanpa izin, maka di antara bentuk pertobatan dia adalah dia minta maaf kepada orang yang telah dia zalimi dan dia kembalikan barang yang telah dia ambil tanpa izin tersebut dan semisalnya. Dan inilah syarat-syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa hendaknya kita senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pertobatan kita. Senantiasa senantiasa bertobat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena omongan dari orang lain dan pujian dari orang lain. Kemudian yaitu betul-betul mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan menyesali atas kemaksiatan yang telah dia jatuh di dalamnya, dan juga meninggalkan maksiat tersebut secara keseluruhan dan bertekad berazam untuk tidak jatuh dan tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Dan adapun yang berkaitan dengan hak-hak orang lain seperti yang kami katakan, hendaknya dia minta dihalalkan atau minta maaf kepada yang bersangkutan. Dan ulama kita menjelaskan bahwa ketika kita sudah melakukan 5 syarat pertobatan ini, kemudian qaddarallah di kemudian hari terjatuh pada kemaksiatan yang sama misalnya, maka janganlah dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segera dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang ulama kita, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ditanya, bagaimana hukumnya ketika seseorang jatuh pada suatu kemaksiatan, kemudian dia bertobat dengan tobat yang jujur, dengan tobat yang benar, melakukan 5 hal yang kita sebutkan tadi, 5 syarat diterimanya tobat. Kemudian qaddarallah, di kemudian hari dia jatuh pada kemaksiatan yang sama. Apakah pertobatannya yang pertama atau yang awal tadi itu sia-sia atau tidak dianggap? Maka Syekh menjawab rahimahullah taala, ya, selama tobat yang pertama, tobat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan qaddarallah di kemudian hari jatuh pada kemaksiatan lagi dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tobat yang pertama itu tetap dianggap dan tetap dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak terbatalkan. Sehingga yang penting juga untuk kita pahami adalah janganlah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita, waliyadzubillah. Kesempatan masih terbuka lebar. Mumpung kita masih hidup, maka sebagaimana yang Nabi kita jelaskan dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Maka mari kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk senantiasa memperbaharui taubat kita, memuhasabah diri kita dari segala macam bentuk kesalahan yang telah kita lakukan. Minta kepada Allah agar kita senantiasa beristighfar kepadanya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ulama kita menjelaskan para jamaah sekalian dalam lanjutan ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 111, wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakimah. Bahwa Allah mengatakan dan barang siapa yang melakukan suatu dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsihi, sungguhnya ya dosanya itu ya berdampak pada dirinya sendiri dan tidak kepada orang lain. Maksudnya apa? Orang yang melakukan perbuatan dosa, maka dia cepat atau lambat dia akan mendapatkan dampak buruk dari maksiat yang telah dia lakukan. Allah yang katakan bahwa barang siapa yang melakukan kemaksiatan, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka sungguhnya dampak buruk dari maksiat tersebut akan kembali kepada orang yang bermaksiat itu.
Wa kana Allahu aliman hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sehingga perlu kita pahami, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan, melakukan perbuatan maksiat, agar ya dia segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi di surat An-Nisa ayat 110, yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa kita, dan lagi Maha Penyayang. Maka para jamaah sekalian, bulan Ramadan momentum bagi kita untuk senantiasa giat dan rajin minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita malas-malasan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Nabi kita SAW menyebut dalam hadisnya bahwa ya kullu bani Adam khata', ya setiap anak cucu Adam melakukan perbuatan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap jatuh pada kemaksiatan dia berusaha untuk segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kita sebagian menjelaskan bahwa mereka yang jatuh pada kemaksiatan hendaknya melakukan salat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan sungguh sangat indah, nikmat yang besar, karunia yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa rajin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Nabi dalam sehari semalam senantiasa beristighfar kepada Allah, tidak kurang dari 100 kali istighfar. Padahal Nabi kita SAW orang yang paling mulia di muka bumi ini, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Ternyata beliau senantiasa beristighfar kepada Allah sehari semalam tidak kurang dari 100 istighfar. Maka kita yang belum ada jaminan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala tentu lebih pantas lagi untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Minta kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa kita agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita melakukan 5 hal, 5 syarat agar tobat kita diterima. Dan jika kita lihat di ayat 111 ini para jamaah sekalian, Allah berfirman, "Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih." Ya, barang siapa yang melakukan suatu dosa, maka dampak dosa tersebut hanya kembali kepada pelakunya. Wa kana Allahu ya aliman hakim, dan dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ini senada dengan ayat dalam Al-Qur'an. Allah katakan, Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, bahwasanya ya masing-masing kita tidak menanggung dosa orang lain. Artinya apa? Kita menanggung dosa kita masing-masing. Ya, dosa itu pasti ada dampaknya, baik ya cepat atau lambat. Maka hendaknya kita ketika jatuh pada kesalahan segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran di ayat 135, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu mereka yang senantiasa bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan juga di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah katakan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah jika mereka jatuh pada perbuatan keji dan mereka menzalimi diri dari mereka, dzakarullah, dan mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang jatuh pada perbuatan keji, perbuatan dosa, menzalimi diri dari mereka, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Ingat bahwasanya azab Allah begitu pedih. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka pun mohon ampun kepada Allah atas setiap dosa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, para jamaah sekalian, begitu cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga ketika kita melakukan dosa, Allah suruh kita untuk segera mohon ampun kepadanya. Dan Allah sebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Jika mereka jatuh pada perbuatan keji atau menzalimi diri dari mereka, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat bahwasanya ada Allah yang Maha melihat. Ada Allah yang Maha mengetahui, ada Allah yang Maha mendengar. Ada Allah yang begitu pedih azabnya. Dan mereka segera untuk beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk senantiasa memuhasabah diri kita, untuk senantiasa melihat segala kesalahan-kesalahan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Dan dalam ayat yang lain jika kita lihat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang benar. Sehingga dengan pertobatan yang benar, yang jujur ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobat kita. Dan sekali lagi, jangan kita lemah dan jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan laknatullahi alaih senantiasa membisiki anak cucu Adam agar putus asa dari rahmat Allah dan lemah dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun enggan dan tidak mau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bisikan-bisikan syaitan kepada anak cucu Adam adalah membuat anak cucu Adam untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, sehingga dia pun enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Hendaknya kita melawan ya bisikan-bisikan ini dan kita tepis dan memohon kepada Allah perlindungan agar dijauhkan dari ya godaan dan bisikan-bisikan syaitan laknatullahi alaih. Dan momen Ramadan, momentum yang sangat tepat untuk kita menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih predikat takwa dengan cara, dan salah satunya adalah yaitu senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu sahur pun
kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita lalai dari beristighfar, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan mengawasi gerak-gerik kita. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat akan hal ini, bahwasanya Allah senantiasa yuraqibuhu, Allah senantiasa mengawasi dia, maka hamba tersebut berusaha untuk menjaga perbuatannya, menjaga lisannya dan menjaga kesucian hatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya taufik untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dan berikan kepada kita anugerah agar kita bisa senantiasa rajin beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita semua dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu taala alam. Ini apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukran wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.